Kami memiliki informasi baru dalam pencarian pelaku pembunuhan yang menembak suami dan istri di dalam rumah mereka di Ohio. Itu terjadi sehari sebelum malam tahun baru ketika rekan kerja dokter gigi Spencer TP menelepon 911 karena dia tidak datang ke kantor. Ada mayat, dia tampaknya sudah meninggal. Darahnya dia tergeletak di samping tempat tidurnya, jatuh dari tempat tidurnya dalam genangan darah ini. Dan itu mengarah pada penemuan yang mengganggu tentang dokter gigi dan istrinya. Keduanya ditemukan tewas tertembak di rumah. Sementara dua anak mereka menangis di dalam, namun tampak selamat. Detail baru yang sekarang diumumkan polisi kepada publik, dengan harapan misteri ini akan terpecahkan. Kami mengulas kasus ini yang dipersembahkan oleh Hukum dan Kriminal. Saya Chris Stewart. Sebelum memulai episode On The Case, salah satu acara YouTube terpopuler, saya ingin membahas mitra dan sponsor kami, Morgan & Morgan, firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka adalah firma dengan lebih dari 1.000 pengacara, telah memulihkan 25 miliar dari 500.000 klien. Hanya dalam beberapa bulan terakhir, seorang klien di Florida menerima 12 juta, padahal asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien lain mendapatkan 26 juta. Itu 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan memudahkan perjuangan mendapatkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/over the counter. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Keluarga Tepe tampaknya tidak punya musuh. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka. Dan ini adalah foto yang diunggah keluarga Spencer dan Monique Tepe di media sosial. Mereka terus mengenang pasangan yang mereka kenal sebagai Spence dan Mo. Foto ini sebenarnya diambil saat Natal tahun ini, hanya beberapa hari sebelum keduanya meninggal. Ini adalah pasangan Spencer dan Monique Tepe, dan ini adalah pernikahan mereka. Video ini direkam pada 2021 di tangga rumah, tempat mereka ditemukan meninggal pada 30 Desember. Pasangan ini punya 2 anak. Dilaporkan usia mereka 4 dan 1 tahun. Kabar baiknya, kedua anak itu masih hidup dan kondisi fisik mereka baik. Namun saat Anda menonton video pernikahan itu dan melihat senyum keluarga TP serta orang-orang di sekitarnya, bahkan hingga Natal yang lalu, hal ini membuat sangat sulit untuk memahami mengapa seseorang ingin mereka mati. Namun, polisi menyatakan mereka dibunuh di rumahnya di Columbus. Polisi belum mengungkapkan apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini. Namun, mereka baru saja mengungkapkan informasi penting yang membantu kita memahami apa yang terjadi dan bisa menjadi sesuatu yang benar-benar membantu memecahkan kasus ini. Sebelum membahas informasi baru, saya ingin menyampaikan apa yang sudah kita ketahui sejauh ini. Dalam cerita ini, Spencer dan Monique kembali tinggal di Columbus, Ohio. Mereka benar-benar tampak seperti orang-orang yang hidupnya teratur. Dari yang bisa kita lihat, keduanya tidak memiliki riwayat kriminal. Spencer adalah dokter gigi di Athens, Ohio, cukup jauh dari Cincinnati. Namun ia menempuh perjalanan dari Columbus. Biografi dirinya di situs kantor menyebutkan bahwa dia lulus dari Ohio State University pada tahun 2017 dengan gelar doktor bedah gigi. Mereka bilang, dia sangat bersemangat memberikan perawatan terbaik dan pengalaman nyaman sambil membangun hubungan bermakna dengan pasiennya. Sepertinya dia benar-benar mencintai pekerjaannya, seolah-olah itu adalah panggilannya, dan di luar pekerjaan, dia suka bermain golf, dia suka bepergian, dan dia suka menghabiskan waktu bersama keluarganya. Spencer menikah dengan Monique Tepe. Pasangan ini memiliki 2 anak yang diyakini berusia 1 dan 4 tahun. Pasangan ini sebenarnya baru akan merayakan ulang tahun pernikahan kelima mereka. Mereka menikah pada 30 Januari 2021 di Columbus, dan ini adalah video pernikahan yang direkam oleh anggota keluarga. Kami berbicara dengan mereka memberi kami izin untuk menunjukkan sebagian dari video ini kepada Anda. Jadi Anda benar-benar bisa merasakan energi seperti apa yang dimiliki pasangan ini, bagaimana mereka dicintai oleh begitu banyak orang, dan bagaimana mereka saling mencintai. Dan itulah yang membuat tanggal 30 Desember begitu sulit untuk dipahami.
bagaimana hidup mereka bisa berakhir begitu cepat. Jadi, kami memiliki rekaman panggilan 911 dari Departemen Kepolisian Columbus yang membantu kami memahami sedikit tentang kronologi hari itu dan bagaimana jasad keluarga Tipis ditemukan. Teknisi Polisi Columbus 107. Halo, ya, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumahnya. Polisi menerima telepon dari kantor dokter gigi Spencer TP saat ia tidak masuk kerja pada 30 Desember. Spencer, rekan kerja saya, tidak masuk pagi ini dan kami tak bisa menghubungi dia atau keluarganya. Dia tidak datang bekerja. Benar? Oke, jadi dia ada masalah medis atau... Tidak, dia selalu bisa diandalkan. Kami tidak bisa menghubungi dia, istrinya, keluarganya, atau siapapun di rumah itu. Oke. Saya di Florida, saya pemilik bisnisnya. Saya diberitahu oleh karyawan saya bahwa dia tidak masuk kerja dan dia yang menjalankan kantor. Panggilan itu sekitar jam 9 pagi. Bos Spencer bilang dia sedang liburan di Florida, tapi dapat telepon dari rekan kerja Spencer yang khawatir karena Spencer tidak muncul. Apakah kalian sudah menerima yang lain? Telepon tentang dia atau seperti kecelakaan mobil atau hal semacam itu? Kadang orang memang tidak masuk kerja. Mungkin dia sudah meninggal, aku juga tidak tahu. Meski kamu dengar petugas bilang, ya, biasa saja orang tidak masuk kerja, mungkin sedang sakit. Bosnya benar-benar tampak menolak anggapan itu saat mengatakan hal tersebut. Spencer adalah seseorang yang selalu datang ke tempat kerja. Dan jika dia tidak akan masuk kerja, mungkin dia akan menelepon. Dia tidak akan begitu saja menghilang di hari ketika dia diharapkan ada di kantor. Saya tahu bahwa dia adalah orang yang dia selalu tepat waktu dan dia akan menghubungi kami jika ada masalah apapun. Dan saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Kami sangat khawatir karena situasinya tidak biasa dan kami tak bisa menghubungi istrinya yang malah membuat kami lebih cemas. Sekitar pukul 9 pagi, lalu 9.22 polisi pertama tiba di rumah keluarga TP. Namun tidak ada jawaban di pintu pasangan itu. Tapi teman-teman yang khawatir, mereka merasa itu belum cukup. Jadi mereka akhirnya pergi ke rumah keluarga Tepe untuk melihat sendiri dan mereka akhirnya mendengar anak-anak keluarga Tepe di dalam rumah. Dengarkan rekaman panggilan ini. Sekitar pukul 10 pagi, panggilan dilakukan. Setengah jam kemudian, polisi pertama tiba untuk memeriksa rumah. Baik, ada keadaan darurat apa di sana, polisi atau medis? Mungkin keduanya saya rasa saya tidak tahu. Saya agak khawatir. Saya menelepon ke sana. Mereka sudah mengetuk pintu depan dan belakang beberapa kali tanpa jawaban. Tidak ada jawaban. Saya dengar anak-anak di dalam sepertinya salah satu dari mereka berteriak. Tapi sekarang kami tidak bisa masuk. Saya juga bingung apakah harus mendobrak pintu atau masuk begitu saja. Apakah kamu di sana saat polisi ada di sana? Saya tidak. Saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Baik, kami akan mengirimkannya lagi. Lalu ada lagi telepon dari rekan kerja Spencer yang sangat khawatir karena dia tidak muncul dan mereka juga tidak bisa menghubungi Monique. Bos kami belum masuk kerja dan sudah 3 jam tidak dapat dihubungi. Kami sudah di lokasi dan bisa mendengar. Aku sudah bicara dengan seseorang di sana. Oke, aku cuma cek ada yang menelepon. Lalu 5 menit kemudian ada telepon lagi. Dan ini adalah teleponnya. Disinilah cerita ini berubah dari teman dan rekan kerja yang khawatir tentang seorang dokter gigi yang tidak datang bekerja dan mungkin istrinya tidak membawa ponselnya. Cerita ini akhirnya menjadi sangat mengganggu dan berkembang sampai ke tingkat di mana kita berada sekarang, yaitu sebuah penyelidikan pembunuhan. 911 di mana lokasi darurat Anda? Oke, F. Kami udah menerima beberapa panggilan soal itu. Apa yang berubah sejak pembicaraan terakhir saya? Ada mayat, ada mayat. Ada mayat di dalam. Ya, Oke, tunggu sebentar. Biar aku hubungkan kamu dengan petugas medis ya sebentar lagi. Saat penelepon menunggu, terdengar suara anak kecil di latar belakang. Kedua anak keluarga TP selamat dan diyakini berusia 1 dan 4 tahun. Mereka di dalam rumah dan minta tolong. Kedengarannya seperti itu.
Ada mayat. Teman kami tidak menjawab teleponnya. Kami sudah melakukan banyak hal. Kami baru saja datang ke sini dan dia tampak sudah meninggal. Darahnya, dia tergeletak di samping tempat tidurnya, di luar tempat tidurnya, di dalam genangan darahnya. Saya tak bisa mendekat lebih jauh. Oke, jadi kamu bisa lihat dia jelas-jelas tidak bernapas atau apapun. Iya, Apakah itu seperti semacam aku tidak suka, kamu tahu, karena itu tidak terlihat seperti tidak berjuang untuk melakukannya. aku tak bisa pura-pura baik-baik saja. Baiklah, aku mengerti, oke. Dan kapan terakhir kali seseorang berbicara, telepon? Yes, kemarin, kurasa kemarin, Oke, berapa usianya? 37. 37. Apa dia pakai narkoba atau semacamnya? Tidak. Oke, baiklah. Hanya saja itu usia yang sangat muda. Ya, saya mengerti. Baiklah, kita sedang dalam perjalanan sekarang. Teman yang khawatir melihat tubuh Spencer di dalam rumah. Jadi, berikut ini adalah panggilan darurat. Ini adalah rekaman yang kami miliki dari Broadcastify milik polisi. Menginformasikan bahwa mereka butuh lebih banyak unit di rumah keluarga TP. Mobil kami mengira anak-anak terdengar di rumah Saudi. Kamu dengar salah satu berteriak. Kami menerima panggilan baru tentang mayat di rumah Esther, bahkan dekat dapur kopi. Ketika polisi masuk ke dalam rumah, saat itulah mereka menemukan Spencer sudah meninggal. Begitu juga istrinya Monique. WSYX TV mengatakan bahwa Dr. TP ditembak beberapa kali dan Monique mengalami setidaknya 1 luka tembak di dada. Polisi belum menemukan senjata pembunuhan dan tidak yakin ini kasus pembunuhan bunuh diri. Mereka juga menyatakan tidak ada tanda masuk paksa ke rumah. Anak-anak pasangan tersebut sekali lagi tidak terluka, tidak mengalami cedera. Sekarang, alat penting bagi penegak hukum mungkin adalah kamera polisi yang dipasang tepat di seberang jalan dari rumah keluarga TP. Hal ini menurut laporan Columbus Dispatch. Surat kabar tersebut mengatakan bahwa polisi tidak mau mengonfirmasi kepada mereka apakah ada sesuatu yang terekam oleh kamera itu atau apakah kamera tersebut berfungsi. Apakah kamera itu menyala pada malam ketika keluarga TP dibunuh. Mari kita bahas potongan besar informasi baru yang kita pelajari akhir pekan ini. Karena penegak hukum sekarang meminta bantuan masyarakat untuk mencoba memecahkan kasus ini. Karena polisi tampaknya sekarang telah mempersempit garis waktu kapan mereka berpikir keluarga TP mungkin telah dibunuh. Awalnya, pada tanggal 2 Januari, polisi mengeluarkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa mereka mencari rekaman video apapun yang mungkin dimiliki seseorang. Bisa jadi rekaman ponsel, dashcam, kamera ring, closed circuit television atau lainnya. Mereka menginginkan rekaman di sekitar rumah keluarga TP pada 30 Desember dari tengah malam hingga pukul 9 pagi. Jadi, itulah garis waktu malam sebelumnya. Hingga rekan kerja menghubungi polisi. Kini polisi mempersempit garis waktu karena meminta rekaman video antara pukul 2 pagi hingga 5 pagi pada tanggal 30 Desember. Kami percaya Spencer TP, dokter gigi, ditemukan tewas ditembak beberapa kali di kamar tidurnya. Belum secara resmi dilaporkan di mana Monique berada di dalam rumah. Namun menurut WSYX, dia mengalami setidaknya 1 luka tembak. Kemungkinan luka tembak Monique lebih sedikit daripada suaminya saat ditemukan tewas. Stasiun televisi juga melaporkan ditemukannya selongsong peluru 9 mm di lokasi. Tapi masih banyak sekali pertanyaan tentang penyelidikan ini, seperti pintu mana yang digunakan si pembunuh untuk masuk? Apakah itu pintu belakang yang mungkin dibiarkan tidak terkunci? Atau pintu depan? Sepertinya ada kamera bel pintu ring di sana. Apakah kamera itu berfungsi? Apakah kamera itu merekam sesuatu yang bisa membantu penegak hukum? Sekarang, polisi mengatakan bahwa belum jelas apakah keluarga TP mengenal pembunuh mereka secara pribadi. Jika ada motif tertentu yang bisa memicu serangan seperti ini, apakah ini memang serangan yang ditargetkan? Masih belum jelas juga apakah ada barang yang diambil dari rumah keluarga TP. Sekarang, surat kabar Columbus Dispatch memang menyebutkan adanya panggilan untuk 41A yang merupakan kode untuk laporan perampokan. Surat kabar itu menyatakan belum mendapat info tambahan dari polisi hingga kini terkait maksudnya, seperti tercantum di laporan dispatcher. Para tetangga juga mengatakan bahwa bagian Columbus, tempat kejadian ini berlangsung, relatif tenang. Ini bukan daerah rawan kejahatan, sehingga situasinya makin mengkhawatirkan. Kini, keluarga Tepi membuat halaman GoFundMe dan mendapat banyak dana. Hingga Senin pagi, lebih dari 130.000
telah terkumpul deskripsi di GoFundMe, ditulis oleh sepupu pasangan itu, berbunyi seperti berikut. Keluarga kami sangat terpukul atas kehilangan tragis Spencer dan Monique Tepi. Mereka luar biasa, hidup dengan cinta, bahagia, dan hubungan mendalam. Kehadiran mereka sehangat hati mereka. Pesona dan senyum menular Monique menerangi setiap ruangan. Dia hangat, dengan kekuatan yang menginspirasi semua orang di sekitarnya. Spencer selalu jadi pusat perhatian. Kepribadiannya luar biasa, tenang, stabil, dan baik hati. Bersama, mereka benar-benar luar biasa dari dalam dan luar. Mereka pasangan kokoh dengan masa depan cerah, orang tua bangga dari 2 anak cantik, dan setiap hari hadir dengan cinta serta pengabdian untuk keluarga. Kehilangan Spencer dan Monique secara mendadak telah mengubah kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang masih terus terasa hingga sekarang. Dana ini membantu memberikan stabilitas dan perawatan bagi anak-anak serta keluarga yang mendukung mereka. Selama masa ini, curahan kasih sayang sangat berarti melebihi kata-kata yang bisa diungkapkan. Terima kasih telah membantu mendukung anak-anak saat keluarga bersama-sama menjalani hari demi hari dengan perlahan. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas kasus ini dan kemana arahnya. Ini dia, mantan detektif New York Police Department David Sarney. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Saat ini, saat kami merekam ini, masih belum ada penangkapan. Kami tahu bahwa polisi di Columbus, Ohio, mereka meminta rekaman video dari masyarakat untuk membantu mereka menyusun kasus ini. Ketika Anda mendengar hal itu, apa artinya tentang sejauh mana penyelidikan ini saat ini, bahwa mereka mencari rekaman video dan meminta bantuan dari masyarakat? Kapan saja, terima kasih sudah mengundang saya lagi. Tapi kapanpun Anda melakukan pencarian video secara luas, selalu ada kemungkinan ada kamera yang mungkin belum mereka lihat, atau mungkin ada tetangga yang belum sempat mereka ajak bicara. Itulah alasan mereka mengumumkannya, karena mereka hanya mencari di area terbatas. Tapi dalam penyelidikan ini, mereka sudah melakukan pencarian video. Mereka semua mencari rekaman video pengawasan, tapi ada kamera tersembunyi yang mungkin dimiliki beberapa warga yang tidak mereka lihat, atau tidak mereka sadari, atau belum mereka hubungi. Nah, jadi mereka menyebarkan informasi itu ke publik untuk melihat apakah kita bisa mengembangkan garis waktu yang lebih jelas. Dan bukan hanya itu, untuk mendapatkan rekaman video apapun yang mungkin menjadi petunjuk untuk, kamu tahu, menemukan siapa yang membunuh 2 orang ini. Dan awalnya, ketika polisi Columbus mengumumkan permintaan mereka untuk rekaman video, rentang waktu yang mereka cari adalah tanggal 30 Desember, dari tengah malam sampai jam 9 pagi. Dan sekitar jam 9 pagi adalah saat telepon mulai masuk. Karena Spencer TP tidak datang ke kantor dokter gigi untuk bekerja, sejak itu waktunya dipersempit, polisi sekarang mencari rekaman video dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Bagaimana polisi mempersempit waktu pada tanggal 30? Apa artinya itu bagimu? Mereka bilang, bukan dari tengah malam sampai jam 9 pagi, hanya fokus pada jam 2 sampai 5 pagi. Bagaimana kamu bisa sampai ke waktu itu? Ya, itu mungkin berasal dari wawancara dengan beberapa orang di luar sana. Mereka mungkin mendapatkan informasi dari situ. Mereka juga punya rekaman video sendiri. Mereka juga punya kamera pengawas yang ada di daerah itu. Jadi mungkin saja, saat mereka meninjau, ada kemungkinan mereka mendapatkan sesuatu dari situ. Ya, kamu bisa melihat beberapa hal yang terjadi di gedung itu lewat kamera tersebut. Jadi mereka mendapatkan akses ke kamera itu, jadi mereka mungkin bisa mempersempit pencarian berdasarkan kamera itu. Rekaman video yang mereka terima dari situ. Bukan hanya itu, wawancara apapun yang mereka lakukan dan rekaman kamera sebelumnya yang sudah mereka terima dari orang lain juga. Saat ini, supaya mereka bisa mempersempit rentang waktunya. Apakah itu berarti mereka punya sesuatu? Sampai sekarang, polisi belum memberi informasi ke publik. Kita sudah dengar rekaman 911 dan tahu kapan pihak berwenang mulai terlibat. Kasus ini misterius karena pasangan ini disayangi banyak orang dan tak ada catatan kriminal. Seingat saya, salah satu dari mereka pernah punya masalah lalu lintas beberapa tahun lalu, tapi tidak besar. Mereka tidak terlihat seperti pengedar narkoba atau semacamnya. Ini benar-benar terasa aneh, apalagi dengan rentang waktu yang semakin sempit. Apakah itu membuatmu berpikir polisi mungkin punya sesuatu yang membuat mereka bisa menentukan waktu pasti kejadian itu? Dan sekali lagi, itu sebuah kemungkinan. Dan dalam penyelidikan seperti ini, seringkali mereka tidak ingin membocorkan informasi apapun karena kamu tidak ingin orang lain tahu apa yang kamu ketahui. Jadi itulah salah satu hal tentang penyelidikan pembunuhan. Mereka bisa memperoleh informasi dari masyarakat atau langkah penyelidikan apapun, termasuk soal rentang waktu. Kamu tahu saat kamu sampai di lokasi kejadian, kamu mencari hal-hal yang ada di sana, kamu punya 2 jenazah.
Pakaian apa yang mereka kenakan antara pukul 2.05 pagi? Apakah itu pakaian tidur atau sudah siap kerja? Hal-hal ini perlu dipertimbangkan. Barang-barang seperti ponsel, catatan keuangan, dompet, uang, atau apapun yang dicari dan seharusnya ada di sana, entah ada atau tidak. Itu bisa membantu mereka mengetahui waktu yang tersedia. Kita belum tahu apakah ada yang diambil dari rumah itu atau apakah ini memang ditargetkan ke salah satu dari mereka. Tapi, menurut laporan, Spencer TP ditembak lebih banyak daripada istrinya. Dia ditembak beberapa kali, istrinya setidaknya terkena 1 tembakan. Apa kesimpulan Anda? Itu kebetulan atau memang ada yang mengincar dokter gigi itu? Pertama, Apakah mungkin ada hubungan antara kedua orang ini? Dengan kata lain, itulah alasan Anda akan menelusuri lebih dalam catatan keuangan kedua individu ini untuk mencari sesuatu yang lain. Apakah hubungan mereka sebelumnya memburuk atau berakhir buruk? Setiap komunikasi yang mereka lakukan dengan orang lain yang mungkin tidak menyukai mereka atau tidak menyukai apapun tentang mereka. Anda tahu, banyak yang mengatakan mereka orang baik, tapi selalu saja ada seseorang di luar sana yang tidak menyukai mereka sekarang. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih dulu ditembak? Mereka tidak bisa memberitahunya saat itu, Anda tahu. Tapi jumlah tembakan menarik, karena satu korban ditembak berkali-kali, yang lain hanya sekali. Apakah itu dilakukan di hadapan orang itu? Ya, itu adalah hal-hal yang Anda perhatikan, jadi mungkin ada semacam kemarahan terhadap salah satu dari 2 orang malang yang sudah meninggal itu. Untuk menciptakan adegan seperti itu di mana ada beberapa tembakan pada satu orang dan satu tembakan pada yang lain, Anda melihat bukti yang sudah mereka kumpulkan, sebagian besar dari laporan media karena kepolisian Columbus belum banyak bicara, tapi mereka tetap melakukannya. Diduga mereka memiliki beberapa selongsong peluru 9 mm yang berhasil mereka temukan di lokasi kejadian. Sejauh yang kami tahu saat ini, mereka belum memiliki senjata pembunuhnya. Jenis bukti apa yang bisa Anda dapatkan dari selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian? nah, selongsong peluru sangat berguna untuk balistik, karena Anda tahu kadang-kadang kita membicarakan tentang selongsong peluru. Jumlah waktu yang dihabiskan seseorang dalam penembakan, kadang-kadang mereka mengambil selongsong peluru ini. Mereka tidak melakukannya, jadi mungkin banyak selongsong di sana. Kita juga tidak tahu berapa tembakan ke tiap korban, bisa 1 atau banyak. Tapi dengan selongsong peluru ini, mereka bisa melacaknya dalam arti tertentu, mereka bisa menelusurinya untuk melihat apakah ada kecocokan dari satu kasus ke kasus lainnya. Dengan kata lain, mereka bisa melihat balistik pada selongsong 9 mm di sana dan memeriksa kecocokan dengan database federal, lokal, dan negara bagian untuk melihat apakah ada kasus terkait senjata api itu. Dan jika tidak ada, dan itu kadang-kadang terjadi, itu berarti masih akan ada lebih banyak petunjuk investigasi, tapi itu adalah sesuatu yang sekarang tersedia untukmu, jadi kamu punya sesuatu. Jika kamu menemukan senjata api itu, kamu bisa membandingkannya jika perlu. Seberapa sering penembak mengambil kembali selongsong peluru untuk menyembunyikan barang bukti? Kami pernah melihat, kamu tahu, beberapa individu, beberapa pelaku, tahu apa yang mereka lakukan. Itu jarang terjadi, tapi memang bisa terjadi karena selongsong peluru saat terlempar bisa jatuh ke lokasi yang berbeda-beda. Saya akan bilang, apakah selongsong peluru itu bisa diambil? Ya, itu tergantung pada berapa banyak waktu yang dimiliki seseorang. Itu jarang terjadi, tapi bisa saja, karena cara port ejeksi dari senjata api bisa melemparkan selongsong ke berbagai arah. Selongsong peluru bisa terlempar ke kiri atau kanan dan memantul, membuatnya sulit. Tapi di lokasi tempat tinggal, apakah itu mungkin? Ya, untungnya, selongsong peluru tidak diambil. Mungkin karena jumlah tembakan yang dilepaskan ke kedua orang tersebut, mungkin hanya 1 tembakan. Jika senjata api digunakan dan selongsong peluru tak ditemukan, mungkin pelaku memakai revolver karena selongsongnya tak terlepas. Tapi untungnya bagi para penyidik di sini, mereka setidaknya punya petunjuk lain, yaitu selongsong peluru itu, yang bisa mereka bandingkan. Untuk melihat apakah senjata api itu digunakan dalam kejahatan lain atau kejadian lainnya. Dan kita belum tahu siapa penembaknya saat ini, kita tidak tahu siapa mereka, tapi fakta bahwa mereka meninggalkan selongsong peluru. Apakah itu pernah terjadi? Apakah itu berarti sesuatu? Mungkin orang ini belum pernah melakukannya sebelumnya, bukan penjahat profesional yang menutupi jejak, bahwa ini adalah seseorang yang masuk ke dalam rumah. Jelas, Anda tahu. Melepaskan beberapa tembakan ke Spencer TP dan kemudian juga merenggut nyawa istrinya, Monique. Anak-anak tidak terluka, tapi kemudian meninggalkan, Anda tahu, beberapa bukti yang sangat penting di tempat kejadian. Benar, itulah yang sering luput kita pikirkan. Karena saat situasi panas, orang tidak berpikir begitu. Semua orang hanya fokus pada tindakannya. Mereka tidak memikirkan akibatnya. Dan itulah yang sering kita lihat dalam kasus-kasus seperti ini, yaitu orang-orang memikirkan kejahatannya, tapi tidak memikirkan akibatnya. Seperti mereka bisa melakukan peristiwa itu. Setelah peristiwa itu, mereka melakukan kesalahan yang dimanfaatkan para penyelidik.
Kami mengeksploitasinya, itulah sebabnya tempat kejadian perkara ditangani sangat teliti. Karena kamu ingin memastikan mendapatkan semuanya. Ini adalah tempat tinggal seseorang, jadi rumah itu, saya jamin, diperiksa dari atas sampai bawah, dari ruang bawah tanah sampai langit-langit, untuk memastikan semua yang bisa ditemukan, berhasil diamankan. Dan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan forensik, itulah mengapa lokasi-lokasi, jasad-jasad, di mana jasad-jasad itu dipindahkan, di mana mereka berada. Infant adalah bayi yang tinggal di kamar bersama orang tuanya, padahal mereka punya kamar lain. Jadi hal-hal seperti inilah yang kamu pikirkan. Saat kamu melakukan ini, kamu selalu memikirkan tentang itu, dan pada akhirnya kamu akan sampai pada alasan mengapa. Namun kamu ingin memastikan telah memiliki semua informasi faktual yang ada sekarang, agar bisa menentukan waktu dan pihak yang terlibat. Karena kita tidak tahu apakah ini dilakukan oleh satu orang atau lebih dari satu orang. Kita juga tidak tahu apakah orang-orang ini diikat atau tidak. Karena Departemen Kepolisian Columns tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Jadi kita tidak tahu bagaimana situasinya. Apakah mereka bertemu seseorang di tempat kejadian di depan pintu? Ketika mereka dibawa masuk ke dalam rumah, apakah mereka bisa masuk karena pintunya tidak dikunci? Apa yang mereka tahu tentang keluarga itu? Untuk bisa masuk ke rumah, itu adalah hal lain. Itu juga harus Anda perhatikan. Karena bagian yang selalu saya pikirkan adalah melalui panggilan 911. Kita tahu bahwa seseorang melihat sebuah mayat. Dan saya percaya itu adalah mayat Spencer. Tepe adalah orang yang dilihat penelepon 911 dan berkata, "Ya Tuhan, ada mayat. Tolong datang." Mereka melihat darah di kamar tidur, dan sekarang ada rentang waktu dari jam 2 hingga 5 pagi saat orang biasanya tidur. Terlebih Spencer TP harusnya bekerja. Keesokan harinya, Anda tahu, itu cukup jauh dari tempat dia, namun tak ada tanda masuk paksa. Jadi, Anda berpikir jika ini perampokan rumah, pelakunya masuk lewat pintu, pria atau wanita, siapa saja. Tapi Anda tahu, mereka masuk ke rumah saat seseorang sedang tidur di dalamnya. Mungkin mereka membiarkan pintu mereka terbuka. Tapi tetap saja, Anda tahu, Columbus, itu sebuah kota? Tidak banyak orang yang membiarkan pintu mereka terbuka. Bagaimana caranya? Bagaimana Anda, sebagai penyelidik, menangani fakta-fakta seperti itu dan menyusun langkah demi langkah dari apa yang Anda pikir terjadi? Itu yang Anda cari. Di mana kuncinya? Apakah rumah ini pakai kunci? Karena ada berbagai jenis kunci. Sekarang ada kunci punch, jadi saya tidak tahu mereka punya apa. Pertanyaannya, apakah itu oke? Jika mereka punya kunci, di mana kunci itu? Apakah mereka punya kendaraan dan apakah kendaraan itu dibawa? Bisakah kita menemukan kendaraan itu? Apakah kendaraan itu ada di jalan masuk atau di jalan raya? Ini adalah hal-hal yang Anda perhatikan di setiap bagian. Jadi ketika Anda mulai, seperti yang saya katakan, ada sebelum dan sesudah kejadian, kita melihat setelah kejadian karena kita tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Kita hanya punya perkiraan kapan itu terjadi. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu terjadi, tapi kita punya rentang waktu yang kita ketahui. Sesuatu terjadi, dalam jeda 3 jam, peristiwa itu berlangsung 15 atau 20 menit. Di mana kuncinya? Apakah selalu mudah diakses? Dompet? Apakah ada dompet? Lalu, soal gaya berpakaian. Apakah mereka tidur saat orang itu masuk ke rumah di peternakan? Kita belum tahu itu sekarang berdasarkan informasi yang mereka miliki, tapi saya akan memberitahu Anda. Para penyelidik memiliki kerangka waktu yang baik, karena saya jamin itu. Mereka membicarakannya kepada anggota keluarga, mereka membicarakannya kepada teman-teman tentang kebiasaan sehari-hari mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi segala sesuatu secara rutin. Ini adalah hal-hal yang sudah mereka periksa, jadi begitu. Itulah sebabnya mereka fokus pada informasi ini sekarang. Namun kita tetap tidak tahu alasan dan siapa yang menembak mereka. Penegak hukum sangat merahasiakan banyak hal dengan berbagai cara. Kamu tahu, selain mendapatkan rekaman panggilan 911 dari kota Columbus, itu membantu kami untuk sedikit memahami bagaimana responsnya terjadi. Sudah hampir seminggu ini terjadi 30 Desember dan sekarang 5 Januari. Apa kesimpulanmu dari garis waktu itu? Apakah ada alasan khawatir jika belum ada penangkapan beberapa hari ke depan? Apakah penegak hukum mungkin benar-benar? Kamu tahu, seperti kehabisan bukti saat mencari tahu apa yang terjadi. Saya tidak berpikir mereka benar-benar kehabisan bukti. Saya rasa yang mereka lakukan adalah mereka memang tidak akan memberitahukan semuanya kepada Anda. Mereka bilang ini tampaknya adalah insiden yang terisolasi. Itu yang mereka katakan berdasarkan apa yang kita miliki, dan itu salah satu hal yang sedang Anda perhatikan. Jadi mereka tidak melihat lebih dari apa yang ada. Semua orang ingin masalah ini cepat selesai dan dituntaskan dengan penangkapan. Tapi butuh waktu, karena harus ada alasan yang kuat. Anda masih mencari jasadnya, maksud saya. Itulah yang sedang Anda lakukan. Anda masih mencari orang yang dicurigai, tersangkanya. Bukti di tempat kejadian perkara bisa membantu, kata mereka. Autopsi butuh 8-10 minggu, mungkin untuk memeriksa toksikologi dan lainnya.
Itu adalah hal-hal yang kita lihat. Tapi sekarang kita harus melihat hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Dan inilah yang dilakukan para penyelidik. Itulah sebabnya muncul banyak pertanyaan dan ide di benak Anda. Karena itu, saat pertemuan seperti ini, kami bekerja sebagai tim bersama supervisor, bukan satu penyelidik saja. Dengan membahas ini dan melihat apa yang kita miliki, apa yang tersedia, untuk melanjutkan penyelidikan ini guna menemukan lebih lanjut orangnya, orang yang terlibat dalam hal ini, atau per kalimat. Tidak, itu poin bagus. Saya juga berpikir, saat membahas rentang waktu 3 jam, kita melihat sedikit kemajuan. Ini memang kasus menakutkan. Secara umum, ini adalah 2 orang yang tampaknya, kamu tahu, sekali lagi, tampaknya benar-benar dicintai dan mereka akhirnya meninggal. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tentu saja kita juga memikirkan 2 anak mereka yang masih kecil. Mantan detektif New York Police Department, David Sarney. Senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama. Terima kasih banyak dan tetaplah aman. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Langganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.